Selanjutnya, motivasi pendidikan yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Abdullah Syahab, Magister Science. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi mawalah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini. Majelis yang insyaallah penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kehadirat Allah, semoga semua yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah sebagai langkah-langkah kita mendekatkan diri kepadanya. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga pada saat ini Allah sedang memperhatikan kita, mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita manusia-manusia yang amalnya bertambah baik dari hari ke hari, manusia-manusia yang hidupnya bermanfaat, manusia-manusia yang hidupnya kontributif, dijadikan kita suami-suami dan ayah yang soleh, diberi kita istri yang solihah, diberi kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak-anak yang mencintai bangsanya, anak-anak yang mencintai umatnya, anak-anak yang mencintai orang-orang yang terpinggirkan, anak-anak yang mencintai agamanya, anak-anak yang mencintai Al-Quran, anak-anak yang mencintai Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini materi yang diminta kepada saya adalah tentang syukur dan ikhtiar di dalam rangka meraih prestasi. Saya kira materi yang sangat baik. Semoga insya Allah apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri dan insya Allah bagi Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita diberi Allah sesuatu yang luar biasa yang layak kita syukuri. Yang pertama kali yang layak kita syukuri adalah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala iman. Diberi hidayah yang tidak diberikan kepada semua orang. Andai kata seluruh harta di dunia ini diberikan kepada kita, semua yang kita inginkan diberikan kepada kita, kemudian iman kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini tidak ada artinya sama sekali. Kadang-kadang saya bertanya-tanya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman itu menjalani kehidupannya? Bagaimana hari-hari mereka itu menjalani kehidupannya? Kalau mereka pulang ke rumah itu pikirannya kemana? Ya. Pada saat pagi hari atau siang hari mereka bekerja, mereka melupakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan keimanan. Tetapi ketika mereka pulang ke rumah di malam hari, dalam kesendiriannya, pasti punya pertanyaan tertentu. Tidak ada seorang pun yang tidak menanyakan itu. Pertanyaan-pertanyaan dalam orde hakikat. Misalnya pertanyaan, saya ini dari mana? Saya ini mau kemana? Fungsi saya di dalam hidup itu apa? Kenapa saya harus berbuat baik? Kenapa saya harus bekerja dengan baik? Pasti pertanyaan itu muncul. Kalau seseorang tidak punya pertanyaan seperti itu, berarti dia secara fisik sudah dewasa, kelihatannya dewasa, tetapi secara spiritual masih seperti anak-anak. Karena kalau dia secara spiritual dewasa, mesti punya pertanyaan itu. Tidak ada seorang pun bisa lepas dari pertanyaan itu. Apakah dia seorang beragama, apalagi seorang ateis. Tetapi biasanya dimatikan, mesti dimatikan. Begitu muncul dalam pikirannya, dimatikan. Karena apa? Dia tidak mau berpikir tentang itu. Tetapi walaupun dia tidak mau berpikir, tetapi cepat atau lambat pasti datang di pikirannya. Aku iki sak temene sapa? Gitu. Ya. Tidak ada orang bisa lepas dari itu, tidak. Nah, jawabannya dari mana? Ada yang mengatakan jawaban ini bisa dicari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jawaban tidak bisa dicari. Bahkan jawaban tidak bisa dicari dalam ilmu pengetahuan. Sains tidak mampu menjawab pertanyaan hakikat. Sains itu hanya mampu menjawab pertanyaan dalam dunia empirik. Tetapi begitu masuk dalam dunia metafisik, sains tidak bisa. Filsafat berusaha menjawab
tapi filsafat pun karena karya manusia, maka dia tidak akan bisa menjawab. Yang bisa menjawab adalah agama. Maka itu alhamdulillah kita diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertanyaan dalam orde hakikat yang tidak dijawab oleh agama. Jadi kalau saudara tanya siapa saya ini? Saya tahu saya ini adalah hamba Allah, saya adalah makhluk Allah, saya adalah khalifah Allah. Tujuan saya hidup di dunia ini apa? Saya tahu. Bukan saya tahu karena saya mengerti atau mencari, tetapi saya tahu karena saya diberitahu. Karena saya diberitahu oleh Al-Quran apa fungsi manusia hidup di dunia ini. Maka itu syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjadikan kita ini orang-orang yang beriman. Syukur lagi ketika kita ini dijadikan orang Indonesia. Ya. Jadi orang Indonesia ini nikmat atau tidak nikmat? Ya nikmat, alhamdulillah. Tapi saya agak ragu ini ibu-ibu, agak ragu. Banyak orang Indonesia ini ya, saya punya tesis, mungkin salah. Kalau salah alhamdulillah. Tetapi saya juga ada benarnya. Kalau dikasih kartu penduduk Amerika, dikasih kartu penduduk Amerika atau Eropa, mau ibu-ibu pindah ke Amerika? Mau. Tapi yang di luar itu kira-kira mau atau enggak mau? Oh banyak yang mau. Jadi orang Amerika, gaya gak karu-karuan. I am American, gitu bilangnya. Seolah-olah jadi orang Amerika itu hebat. Maka itu saya sering mengatakan begini, doakan, kita ini saling berdoa. Kalau saya meninggal dunia, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau aku bangkitkan engkau kembali, kamu ini ingin jadi orang mana? Pilih, boleh pilih jadi orang mana? Kira-kira jawaban saya apa? Ya Allah, jadikan saya orang Indonesia. Kemudian saya meninggal dunia lagi, kemudian ditanya lagi, dibangkitkan kembali. Sekarang barangkali mau pindah, mau jadi yang lain, jawaban saya apa? Jadi orang Indonesia. Yang Maha Kuasa tanya, kamu itu enggak bosen toh jadi orang Indonesia? Koruptornya banyak, malingnya banyak, kamu itu enggak bosen? Mau jadi orang lain? Saya mengatakan enggak ya Allah. Kalau di antara mereka ini ada yang tidak baik, yang baik masih banyak. Insya Allah yang hadir di sini, insya Allah semua orang-orang baik. Yang baik masih banyak. Dan kalau ternyata yang di luar, mudah-mudahan kita tidak termasuk itu, yang di luar tidak baik, itu adalah peluang bagi kita untuk berbuat sesuatu. Maka itu saya punya teman yang kebetulan di hari tuanya, kebetulan anak-anaknya di Amerika, kemudian dia pindah ke Amerika. Saya heran, golek opo konang Amerika itu. Siapa yang butuh kamu di Amerika? Tetapi kalau di Indonesia ini, insya Allah banyak orang yang membutuhkan kita. Maka itu adalah bersyukur karena kita dijadikan orang Indonesia. Bersyukur karena kita punya pekerjaan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengajar di sekolah YIMI ini mudah-mudahan ini jadi amal jariah. Tidak hanya dalam kehidupan di dunia tetapi sampai pada kehidupan di akhirat nanti. Bahwa dalam kehidupan seseorang itu perlu kontribusi. Orang itu pada akhirnya mesti tanya kepada dirinya. Sebetulnya apa yang aku lakukan di dalam kehidupan ini, ya. Terutama nanti ketika meninggal dunia, apakah kita dikenang? Ada orang itu kalau meninggal dunia itu tidak dikenang. Ada orang yang ketika dia meninggal dunia dia dikenang, dia dielu-elukan di mana-mana. Nah orang yang ketika dia tidak ada selalu dikenang itu kita tahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu walaupun dia sudah meninggal 1400 tahun, tetapi masih tetap dikenang sampai sekarang. Maka itu ada pepatah yang mengatakan begini, kullun nasi tuladu tsumma tafna, wa wahdaka anta miladul hayati, wa kullun nasi tudkaru tsumma tunsa, wa dzikruka anta baqin fi sholati, turaddidul ma'adinu fi kulli waqtin. Kemudian namanya diucapkan wa tunbitu fil qulubi hatta al mamati fahal misku anna kunta tamshi wa wajhuka nuruhu amal qiyad amal jihadi wa qatulil makarimu qatra qaumin wa ya'lu fika qatrul makumati. Semua orang kullun nasi tuladu tsumma tafna. Semua manusia itu dilahirkan kemudian sirna. Ya. Dan kita juga. Kita ini pada suatu saat tidak akan dikenang. Jangan lagi oleh orang lain. Oleh anak-anak kita, ibu-ibu dan bapak-bapak jangan terlalu berharap bahwa kita ini dikenang oleh anak-anak kita. Biasanya tidak dikenang. Biasanya kenangannya cuma sebentar. Sehari dua hari setelah itu tafna, kemudian dilupakan. Karena saya melihat begini. Karena cinta anak itu sebetulnya bukan untuk orang tuanya. Tapi cinta anak itu adalah untuk anaknya.
Jadi aliran cinta orang tua anak itu aliran satu arah, tidak ada aliran balik. Ayah cinta kepada anaknya, anak cinta kepada anaknya, anak cinta kepada anaknya. Tapi aliran balik tidak banyak. Maka itu kalau di dalam Al-Quran hampir-hampir tidak ada ayat yang mengatakan orang tua cintai kepada anaknya. Tetapi yang banyak adalah anak mencintai orang tuanya. Karena cinta orang tua biasa saja, cinta anak harus dididik. Ya. Maka itu dikatakan di dalam syair, kullun nasi tuladu tsumma tafna. Semua manusia itu lahir kemudian dilupakan. Wa wahdaka anta miladul hayati. Engkaulah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miladul hayati adalah inti atau sumber dari semua kehidupan. Wa kullun nasi tuzkaru tsumma tunsa. Semua manusia diingat kemudian dilupakan. Wa dzikruka anta baqin fis salati, tapi pengingat kepadamu itu selalu hadir di dalam setiap salat. Turaddidul ma'adinu fi kulli waqtin, suara memujimu setiap saat didengar dari menara-menara masjid. Asyhadu anna wa ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap saat wa yanbidu bil qulubi hatta mamati, dan bersemayam di dalam hati sehingga kami meninggalkan dunia. La fahal misku anna kunta tamshi, kalau engkau berjalan bertebaran bau harummu, begitu. Dan wajah keanggunan wajahmu ammal jihadi wa wajhuka nuruhu ammal jihadi. Itu orang yang dikenal, yang kehidupannya bisa bertahan. Maka itu kita bertanya, kalau saya meninggal dunia, apakah ada orang yang mengenang kehidupan saya ini? Ya. Kalau kita dikenang dengan baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kata Imam Syafi'i, orang itu dilahirkan waladatka ummuka bakian mustasrikhan wan nasu haulaka yadhakuna sururan fahris nafsika an takuna idza baqau fi yaumi mautika dhahikan masruran. Ketika anak bayi lahir itu semua orang senang tetapi anaknya menangis. Maka Imam Syafi'i mengatakan, nanti jadikanlah dirimu itu ketika kau pergi menghadap Allah, engkau pergi dengan tertawa dan semua orang menangis. Itu kehidupan yang layak dijalani. Setiap seorang muslim menanyakan kepada dirinya, apa peranku hidup di dalam dunia ini? Kalau tidak ada perannya, nah saya kira kalau mempercepat perjumpaan dengan Israel juga enggak apa-apa. Karena percuma, tidak ada perannya di dunia ini. Ada orang-orang tertentu hadir di dunia ini bukan cuma tidak bisa berbuat baik, tetapi malah menebar keburukan, menebar kejelekan. Mudah-mudahan kita bukan orang yang tipe seperti itu. Ya. Kita ini kadang-kadang kesulitan untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ada beberapa hal yang menyebabkan kita ini tidak syukur. Yang pertama kali kita merasa bahwa saya ini tidak dapat apa-apa dalam hidup. Ya gaji tidak sampai 5 juta, rumah juga kecil, RS, SSS-nya banyak di belakangnya. Saya ini ya tidak banyak yang harus saya syukuri. Padahal sebetulnya bukan seperti itu. Ya. Saya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu dan bapak yang bisa duduk di situ. Yang bisa duduk dengan tenang, bisa bernafas dengan baik. Pada saat yang sama Bapak harus syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengangkat tangan saya seperti ini ya. Orang banyak menduga bahwa melakukan tindakan seperti ini itu dianggap mudah. Ya. Bapak dan Ibu angkat tangan seperti ini kan mudah kan? Ini mudah atau luar biasa ini? Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Satu sentakan pukulan neuron di kepala kita, satu saja. Ini terkulai. Bapak angkat dengan energi apapun tetap tidak bisa terkulai. Maka itu kalau bisa mengangkat tangan ini, jangan lupa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Minum air ya, minum air. Syukur enggak kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Minum air. Nek cara Jawane atase ngombe banyu ae lho apa kok repot, gitu ya. Atase ngombe banyu. Jangan dianggap atase ngombe banyu. Kalau air ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari muka bumi, maka kita akan habis dalam waktu seminggu, 2 minggu. Minum air ini bukan sesuatu yang biasa. Kita tidak syukur ini karena menganggap biasa, semuanya biasa. Bapak-bapak ini seorang pria, alhamdulillah, mampu mendekati istrinya ya. Insya Allah ya. Biasa atau tidak biasa itu?
Banyak yang bilang, oh nek wong lanang iki ya wis ngene. Gak mesti. Nek wong lanang gak mesti ngono. Kalau ada masalah tertentu, tiba-tiba bapak baru, ya Allah, biyen gak ngene loh. Saiki kok moro-moro ngene. Oh, jangan heran. Maka itu jangan pernah melakukan sesuatu. Jalan kaki ya gagah gitu ya. Terus bapak mengatakan, wah luar biasa ini. Saya ini bisa jalan. Jangan lupa syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya naik tangga ini tadi harus hati-hati. Sekedar informasi. Saya ini pendaki gunung dulu. Hampir seluruh Indonesia ini saya sudah datangi. Seluruh Indonesia. Ya sampai ke Sumatera, sampai ke Lombok, Kerinci. Kalau Gunung Semeru, Arjuna itu langganan saya. Sekian puluh kali saya mendaki. Saya bisa lari dari puncak gunung itu 2 jam. 2 jam. Tanpa, non-stop. Pada saat itu saya menduga kalau saya ini hebat. Pada saat itu saya menduga kalau saya ini kuat. Sekarang kelihatan tangga itu sudah mulai merinding sedikit. Kata ondo loh, waduh kok dhuwur temen ondo nih. Kelihatan. Baru saya ingat, ya Allah. Dulu itu ketika aku kuat itu bukan aku. Bukan aku, tetapi organ tubuhku yang engkau berikan kepada aku. Yang kuat itu bukan saya, tapi ginjal saya, paru-paru saya, jantung saya. Itu yang kuat. Dan itu bukan saya. Itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu jangan pernah tidak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan itu betul Bapak dan Ibu. La in syakartum la azidannakum itu betul. Praktekkan ya. Mau ya praktek ya. Bapak minum kopi atau minum apa? Praktekkan. Kalau buat kopi, saya beri sedikit tip buat kopi. Ibu-ibu juga boleh. Yang dimasukkan apa dulu kalau ibu-ibu? Buat kopi itu apa yang dimasukkan? Saya punya kuliah itu satu kuliah ceritanya cuma buat kopi. Satu kuliah. Betul. Kalau perlu nanti kapan-kapan saya kuliahkan. Karena itu cara berpikir sistematis, metodis, analitisnya begitu. Bagaimana melihat permasalahan, kemudian mulai memilah-milah, membuat analisis. Nah, contoh saya adalah kalau saya minum kopi dan kopinya tidak enak. Ya, saya tidak cerita tentang itu. Kalau membuat kopi bagaimana? Kalau saya ini ambil cangkir terlebih dahulu, tapi sebelumnya menjerang air. Itu langkah pertama. Karena jangan ngambil cangkir. Karena air mesti ditunggu panas. Waktunya bisa dimanfaatkan untuk mengambil cangkir. Dimasukkan yang diisi apa? Gula atau bubuk? Kalau saya yang diisi adalah gula terlebih dahulu. Karena gula lebih larut, lebih mudah larut daripada bubuk. Kemudian airnya dijerang. Temperaturnya berapa? 120 derajat atau 150? Yang mengajar fisika siapa yang mengajar fisika? Temperaturnya berapa? 120 atau 140? Berapa temperaturnya? Supaya panas betul 150 atau 160? Yang ajar fisika. Temperaturnya berapa? Pada tekanan 1 atmosfer air mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Kalau sampean panaskan naik atau tidak naik? Sampai yaumul qiyamah tidak akan naik. Tetap 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Ya. Sudah mendidih penuh, sampean tuang 3/4, kemudian sampean aduk. Sampean aduk sampai larut sempurna, kemudian sampean tambah gitu ya dengan penuh kasih mesra karena ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampean duduk, panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu. Duh Gusti, matur nuwun Gusti, aku mbok paringi seperti ini, mboten nuwun. Terus sampean minum. Nanti rasakan. Ya, coba di rumah. Nanti sampean rasakan. Tidak sebagaimana kopi yang biasa, tidak sama. Karena apa? Ada barokahnya. Ada barokahnya. Ya. Kita ini biasanya tidak mau bersyukur karena apa? Karena kita merasa semua itu biasa. Toh saya ya, aku ya ngene-ngene tok. Ya apa penguripan sampean? Aku ya mulai biyen ya ngene-ngene tok. Alhamdulillah nek ngene-ngene tok. Ketika kita bicara ngene-ngene tok, orang diopname di rumah sakit sana. Orang diopname, ada orang tidak bisa jalan, ada orang wes bermacam-macam. Maka itu kalau hidup sampean pernah memikirkan masa yang akan datang? Pernah punya cita-cita masa yang akan datang? Walaupun masa yang akan datang mungkin kelabu. Tapi pernah memikirkan, kalau orang yang bisa memikirkan masa yang akan datang walaupun masa depannya itu kelabu masih bagus. Karena ada orang yang lain yang tidak punya waktu mikirkan masa yang akan datang. Tidak punya waktu, dia tidak punya kreativitas, tidak punya inisiatif. Masa yang akan datang, masanya cuma hari ini saja.
Maka itu kalau saudara punya perasaan untuk aku besok ya apa? Alhamdulillah. Ini waktu terasa berjalan cepat atau tidak ini Bapak dan Ibu? Cepat, berarti Bapak dan Ibu bahagia. Orang yang di penjara sana waktunya lama. Orang yang diopnam di rumah sakit, sampai opnam di rumah sakit 2 hari. Rasanya sudah tidak karu-karuan. Tetapi kalau sampean bilang ini waktu berjalan cepat, itu tandanya sampean bahagia. Kalau orang yang sedih waktu berjalan sangat lambat. Ya. Maka itu kita syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua itu pada hakikatnya adalah pemberian. Ini waktunya masih boleh ya. 10 menit lagi boleh ya. Baik. Saya punya contoh, saya tidak tahu apakah saya, insya Allah karena saya ini berbicara di sini sudah sering kali, kadang-kadang saya lupa. Walaupun sebetulnya saya catat juga. Tapi saya punya contoh. Kadang-kadang kita itu salah di dalam mengartikan prestasi. Kita itu sering mengatakan kalau saya menghasilkan sesuatu itu saya yang menghasilkan. Sering kali begitu. Dan itu yang menyebabkan kita tidak syukur. Ya. Kalau ada orang pandai sampean tanya, sampean ini kok pinter apa? Oh, apa jawabannya? Soalnya aku sekolah, mesti gitu, ya kan? Sampean ini kok cerdas ya apa? Soalnya aku iki sinau. Benarkah itu? Benarkah? Kalau kamu belajar maka kamu pandai. Dan pandaimu itu adalah hasil belajarmu itu. Benarkah itu? Tanda tanya besar. Ya, saya punya contoh ini. Saya tidak tahu apakah walaupun sudah pernah tidak apa-apa. Ya. Insya Allah menambah. Saya punya kertas seperti ini Bapak-bapak dan Ibu. Iya saya punya kertas. Kemudian kertas ini saya lipat gini. Ini kalau istilah saya filosofi kertas lipat. Hati-hati jangan ditertawakan walaupun sederhana. Jangan ditertawakan. Karena filosofinya cukup dalam. Dan kalau antum paham ini antum akan berubah cara memandang prestasi. Insya Allah. Yang tadinya sombong jadi tidak seberapa sombong. Malah kalau bisa tidak ada sombongnya sama sekali. Insya Allah. Ini saya lipat ya. Saya lipat begini. Ini. Baik. Kita ini kan keluarga. Jadi saya tidak pakai saono ya. Ini saya lipat. Kemudian saya tanyakan Bapak dan Ibu. Kenapa kertas ini kok terlipat? Belum pernah ya, alhamdulillah kalau belum pernah. Kenapa kertas ini kok terlipat? Apa jawabannya? Mesti saya tahu jawabannya apa. Kertas ini terlipat karena dilipat, tentu saja. Jawaban itu betul. Kertas ini terlipat karena dilipat, jawabannya betul. Cuman mohon maaf Ibu, levelnya ibtidaiyah. Jawaban itu ibtidaiyah. Kertas ini terlipat karena dilipat. Ya. Nah sekarang saya punya mikrofon ini. Saya minta tolong Ibu. Coba dilipat. Mikrofon ini loh. Tadi kan katanya terlipat karena dilipat. Saya minta ini coba dilipat. Bisa dilipat? Bisa? Tidak bisa. Karena apa? Kalau begitu. Kertas ini terlipat karena apa? Karena di dalam diri kertas ini ada potensi, ada sifat yang memungkinkan dia untuk bisa dilipat. Saya mengaktualisasi potensi. Saya mengaktualisasi potensi. Paham ya? Tetapi walaupun saya keluarkan energi saya tidak bisa melipat podium ini. Karena di dalam podium ini tidak ada potensi untuk bisa dilipat. Potensi itu datangnya dari mana? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada potensi dari manusia, tidak ada. Manusia cuma mengaktualisasi potensi. Bapak kalau belajar bisa pintar ya. Siapa yang mengatakan orang belajar bisa pintar itu siapa? Apakah orang belajar bisa pintar itu karya manusia? Atau pemberian Allah subhanahu wa ta'ala? Renungkan nanti pulang di rumah. Kelihatannya sederhana tapi tidak sederhana yang Bapak Ibu duga. Renungkan. Kalau begitu sebetulnya sebagian besar hampir semua apa yang saya peroleh ini hanya pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mesti saya syukuri. Ayam itu ya, ayam kalau belajar itu bisa pintar ya. Ayam Bapak sekolahkan 3 tahun misalnya. Bisa pintar ya. Bapak datangkan ahli pendidikan yang paling jago dari seluruh dunia suruh ngajari ayam itu. Bisa atau tidak? Loh tadi katanya kalau diajar bisa pintar. Ayam bisa diajar pintar?
Tidak bisa. Karena ayam tidak punya potensi untuk bisa pintar. Ya. Bahkan saya bisa berbicara berlama-lama tapi tidak terlalu lama insya Allah. Kita diberi oleh Allah kemampuan seperti itu. Saya beri soal sederhana. Kalau ada seorang manusia, ada seorang pemuda yang hidungnya panjangnya 30 cm. Ya, 30 cm. Tampan atau tidak tampan? Tidak ya? Tidak ya. Baik. Saya pendekkan menjadi 25 cm. Tampan atau tidak? Tidak ya. Saudara, tidak lihat, tidak kagum ya? Kalau saya kagum, apa jawabannya tadi? Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Tadi 30 cm, tampan atau tidak tampan? Tidak. Tidak atau tampan? Tidak. Saudara dengar ya. Bisa sepakat kan? Sepakat kan? Tidak kan? Saya heran, kok iso sepakat ya? Bapak dan Ibu tidak heran ya? Saya heran. Gimana bisa sepakat? Saya turunkan 25 cm, tampan atau tidak? Tidak, sepakat lagi kan? Saya turunkan menjadi 2 mili. Sepakat atau tidak? Kalau 2 cm, boleh? Antara 2 sampai 3 cm, bagus? Kenapa kok bisa sepakat? Kok tahu kalau itu bagus? Allahu Akbar. Kok bisa ngerti kalau yang 3 cm itu bagus, 25 cm tidak bagus? Sopo sing ngajari gitu loh. Masya Allah, siapa yang memberitahu itu? 25 cm, oh gak cocok, diturunkan gak? Nanti ada ambang tertentu, threshold tertentu, tiba-tiba mengatakan, iku loh. Wow, itu istimewa. Karena kita disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jangan lupa syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas semua yang diberikan, ridho dengan semua yang diberikan, ridho dengan suaminya, ridho dengan istrinya, ridho dengan anaknya, ridho dengan pekerjaannya, semua di pikirannya itu gimana caranya bisa berprestasi, berbuat baik. Karena nilai manusia, doakan saya gitu. Karena nilai manusia itu cuma itu saja. Karena hidup di dunia ini sulit, percayalah, sulit hidup di dunia ini, rugi. Kadang-kadang ada ibu cerita kepada saya, itu loh, itu kepingin punya anak. Aku bilang kok kendel temen ya menghadirkan seorang manusia di dunia ini. Waduh berat. Maka itu Allah Subhanahu wa mengatakan apa? Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi. Sampean lahir perocot itu rugi. Katanya ada lagu. Kalau saya dulu masih senang lagu. Ada lagu yang terkenal itu. Dust in the Wind. Pernah dengar lagu itu? Ada yang tahu lagu Dust in the Wind? Dust in the Wind. All we do crumble to the ground though we refuse to see. Semua yang kita lakukan ini tidak ada maknanya. Dust in the wind. Bahasa Al-Quran haba'an manthura. Dust scattered in the wind. Seperti debu ditiup angin. Kecuali apa? Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kalau bapak dan ibu dan saya melakukan yang itu, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, itu hidup ada maknanya. Kalau yang bukan itu, hidup ini rekoso. Hidup ini cuman sulit. Kadang-kadang kesedihan yang kita alami satu kali dalam hidup mengalahkan kebahagiaan yang sudah kita raih sejauh ini. Satu kali pukulan sedih, tiba-tiba semua terlupakan. Saya kadang-kadang mengatakan, ya Allah, lebih baik aku tidak bahagia masa yang lalu. Asal jangan aku diberi kesedihan yang seperti itu. Itu hidup. Tetapi kalau kita menjadi manusia yang bermanfaat, baru ada artinya. Ya, ini masalah syukur karena yang diminta kepada saya 10 menit lagi. Baik, masalah syukur. Yang kedua adalah masalah ikhtiar. Nah saya ini kalau bicara tentang ikhtiar bisa berpanjang lebar. Tetapi lebih baik tidak. Ya, lebih baik tidak. Bapak dan ibu ini berikhtiar sehari-hari. Ikhtiar. Ikhtiar itu artinya apa? Khiyarah artinya apa? Yukhayyar artinya memilih. Ikhtiar itu maksudnya memilih. Saya punya pilihan, saya memilih. Banyak orang yang mengatakan ikhtiar, tetapi pengertiannya tentang ikhtiar paling tidak menurut saya, kalau saya salah mohon maaf. Pengertiannya tentang ikhtiar itu salah. Ikhtiar itu artinya saya melakukan sesuatu yang bisa mengubah masa yang akan datang. Harus ada implisit, bisa mengubah. Kalau ikhtiar tapi tidak bisa mengubah, saya tidak melihat itu ikhtiar. Itu ya sudah fatalism itu namanya. Sudah selesai. Tetapi ikhtiar bisa merubah.
Bisa enggak ikhtiar kita mengubah masa yang akan datang? Bisa enggak? Bisa enggak apa yang saya lakukan sekarang ini mengubah masa yang akan datang? Bisa atau tidak? Atau masa yang akan datang itu sudah ada suratannya? Semua ada suratannya. Kalau rezekimu 5.000 ya 5.000. Masih kon nyambut gawe ya opo ya 5.000. Itu ya. Saya enggak punya pendapat itu. Enggak. Jadi kalau bicara tentang ikhtiar, ikhtiar itu mampu mengubah yang akan datang. Kalau tidak mampu mengubah namanya bukan ikhtiar. Maka itu ada orang yang mengatakan begini, ada pepatah bahasa Inggris. Man proposes, God disposes. Artinya apa? Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Saya tidak terlalu menganut aliran itu. Kalau saya alirannya begini, saya bisa salah, tapi renungkan. Nanti saya beri contoh. Dan insya Allah contoh yang saya berikan itu lebih jelas daripada antum baca buku yang setumpuk-tumpuk itu. Contoh lebih jelas. Ya. Man proposes, God disposes. Manusia berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Ini acara ini direncanakan atau tidak ini? Ada? Direncanakan atau tidak? Dan berhasil atau tidak? Rencana manusia itu gitu. Ada suratan enggak? Tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Nanti Yimi akan memanggil Abdullah Syahab untuk gini. Ada suratan. Kalau buat saya enggak. Itu manusia yang melakukan itu manusia. Maka itu yang saya lihat begini. Tuhan menyediakan pilihan. Pilihan. Dari mana pilihannya? Manusia bisa mengatur pilihannya? Tidak bisa. Tidak bisa. Kita tidak bisa memilih sesuatu yang di luar wilayah kekuasaan Allah. Bisa saya ini tidak tua? Bisa? Tidak bisa. Bisa saya menjaga kesehatan saya? Jawabannya bisa. Bapak bisa menjaga kesehatan? Bapak mau sakit-sakitan? Mau sakit-sakitan? Tidak mau jaga kesehatan? Bisa. Gimana caranya? Makannya diatur, istirahatnya diatur, obatnya diatur, olahraganya jangan lupa. Bapak insya Allah. Kalau mau sakit-sakitan ya sudah. Semua disikat saja. Makanan apa saja disikat. Stres setiap hari pokoknya. Nanti lihat. Bahwa kita ini menentukan masa yang akan datang. Orang Islam agak kurang pengertiannya begitu. Kon masih sinau. Kalau nilaimu itu 20 ya 20. Masih kon sinau. Dari mana itu saudara? Dari mana bahasa begitu? Kohon masih gak nyambut gawe yo. Rezekimu kok teko dewe. Ada yang rezekinya datang sendiri ndak pakai dicari. Ibu-ibu ini mencari ndak rezekinya. Orang itu kita ini khalifah di bumi ini. Jadi mencari. Yang akan datang itu kita ikut serta menentukan. Mau saya beri eksperimen? Mau ya? Eksperimen sederhana. Kalau bapak-bapak dan ibu tidak sependapat dengan apa yang saya katakan ini tidak apa-apa. Jangan gelisah. Jangan gelisah, jangan resah. Tapi niat saya ikhlas lillahi ta'ala. Karena saya lihat orang Islam itu salah di dalam mendefinisikan ikhtiar. Kon masih nyambut gawe, nek wis rezekimu ya tidak gitu. Oh kapan-kapan kita cerita panjang lebar. Saya bawakan ayat-ayat Al-Qur'an, bukan keluar dari kepala saya, bukan ayat Al-Qur'an yang mengatakan manusia itu mampu mengubah dirinya sendiri. Ya. Masa yang akan datang itu kapan? Kapan masa yang akan datang itu? 30 tahun lagi akan datang. Betul ya? Kalau 2 hari lagi akan datang ya? Kalau 1 jam lagi kan akan datang. Kalau 5 menit lagi kan akan datang. Kan saya tidak tahu. Bapak tahu, saya tidak tahu kan. Sama-sama kan. 1 menit lagi itu akan datang atau sudah terjadi. 1 menit lagi akan datang. Kita buat eksperimen. Mau ya? Lillahi ta'ala, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Mencari kebenaran supaya orang Islam itu greget nek nyambut gawe iku temen. Jangan cemuan ini wis ana suratane, anake gak pinter, Mas yo mbok dongakno wis padha ae. Gak gelem sinau anakmu. Anak orang lain tuh belajar, maka itu pintar. Orang Amerika itu maju bukan karena Tuhan cinta kepada mereka, karena mereka belajar. Anak mahasiswa di Amerika itu kalau belajar 10 jam sampai 12 jam sehari. Perpustakaannya buka 24 jam. Jangan heran kalau pintar. Kenapa orang Palestina itu dihajar Israel? Orang Israel pintar. Orang Israel itu pintar.
600 pemenang Nobel, 200 orang Yahudi. Dari 15 juta orang, 500 ribu bergelar doktor. Di Indonesia ini 10 ribu aja enggak sampai. Dengan mutu yang dipertanyakan. Mereka itu pintar, teknologinya maju. Orang yang teknologinya maju enggak bisa dikalahkan. Di dalam Al-Quran ada ayat kam min fi'atin qalilatin khalabat fi'atan katsiratan. Apa lanjutnya? Biidznillah. Biidznillah maksudnya apa? Kalau sesuai dengan hukum Allah enggak bisa. Yang kecil enggak bisa. Saya melawan Mike Tyson bisa. Saya melawan Mike Tyson bisa menang saya. Menurut hukum Allah enggak. Tetapi biidznillah bisa kalau Allah mau. Sebagai penutup dibuat eksperimen, buat oleh-oleh di rumah. Yang tidak sependapat dengan saya boleh, tidak usah gelisah, tidak usah resah. Disaksikan Allah Subhanahu wa taala niat saya ikhlas. 1 menit yang akan datang itu kan waktu yang akan datang ya. Saya kan tidak tahu, saya juga tidak melihat di sana suratan bagaimana. 1 menit setelah ini, 1 menit setelah ini kita akan mengatakan di majelis yang mulia ini, kita akan bacakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kebetulan ini bulan Maulud, kemudian kita katakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sanggup ya? Sanggup ya? Mau eksperimen ini ya? 1 menit dari sekarang. Saya kan tidak tahu 1 menit, antum juga tidak tahu kan? Saya hitung. Siap, baca syahadat dan baca salawat. Saya hitung. 60, counting down. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 40. Baik, siap ya? 30, siap? 20, siap? 10, siap? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bawa pulang, renungkan. Mau lagi? Mau lagi, contoh lagi 2 menit. Mau lagi? 10 sekon mau lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Asyhadu Allah. Ngono ae kok bingung. Baca buku yang bertumpuk-tumpuk. Gak usah. Eksperimen sederhana. Masa yang akan datang saya dan antum ikut serta menentukan. Kepingin pinter sinau. Ngono ae di dunia ini berjalan hukum Allah. Kalau ada batu kena kepala seseorang, dia sholat atau tidak sholat tetap sakit. Kecuali kalau Allah mau. Jangan cerita saya tentang itu. Itu arek gak ganteng. Ngesir cewek yang cantik. Bisa atau tidak bisa? Repot, repot. Jare sopo iso angel ben. Sampean lihat kalau ceweknya itu cantik, prianya mesti tampan. Tetapi arek gak sepiro. Saya bilang ke mahasiswa saya, kon ya tak kandani. Kon iku gak sepiro ganteng. Saya bilang sama mahasiswa, kon gak sepiro ganteng, kamu uangmu mesti banyak. Kalau kamu gak ganteng, duitmu akeh, banyak yang mau. Kon gak ganteng, duit gak punya, ambumu gak karu-karuan, terus kamu minta cewek yang manis. Gak ada harapan. Sekedar cerita ini. Saya ketika sekolah saya taruh gambar istri saya di tempat saya belajar. Alhamdulillah doakan. Istri saya cantik Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada teman saya sekolah tanya, ini siapa Pak Sahab? Ini sebenarnya ya istri saya ini. Kenapa? Waduh, mesem-mesem gitu. Oh kok karep kok mesem-mesem gitu. Enggak Pak, saya lihat ini kok cantik. Memang cantik, saya tahu. Mbak pikir aku gak ngerti apa. Memang cantik. Kenapa? Enggak Pak, saya ingin tanya Pak. Ingin mendapat informasi. Informasi apa? Gimana Pak caranya dapat istri yang seperti ini? Terus saya lihat gini. Ini untuk siapa ya? Saya tanya ini. Untuk siapa ya? Ya untuk saya Pak. Waduh nek kon rada berarti. Kalau untuk kamu agak berat. Lah kalau kamu saya punya istri cantik ya ndak heran delok aku ganteng kayak ngene. Sekedar kelakar saja. Ya, seperti itu. Maksudnya semua itu ada hukumnya, Biasanya kalau ceweknya itu cantik, prianya itu tidak seberapa cantik, orang kampung itu mesti resah.
Kok iso yang ngono iku, kok iso, kok gelem-geleme yang ngono iku. Itu mesti dibacakan surat Yusuf iku. Iku dan terus dan seterusnya. Paham saudara? Intinya apa? Ada hukum Allah. Hukum Allah. Kapan-kapan kita cerita tentang hukum Allah panjang dan lebar. Hukum Allah itu berlaku secara umum, tidak membedakan tentang mukmin atau bukan mukmin. Sing sinau sukses. Tetapi rahmat Allah lain lagi. Kapan-kapan kita ceritakan. Kalau Bapak belajar sukses. Ada orang jual soto. Ya 2 orang jual soto. Yang satu A, yang satu B. Yang A ini kempro. Kebernya itu mawut, ndak karu-karuan. Di depannya ada anak kecil kencing di depannya. Yang B, kebernya itu bersih. Dengan tempat duduk yang bersih, lampunya terang. Bapak lewat naik sepeda motor. Bapak pilih yang mana? A atau yang B? Itu hukum Allah. Jangan bilang rezekinya sudah di sana. Siapa yang memberi kita rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Itu gak usah dibahas. Manusia hidup di dunia ini tidak pernah bawa apapun. Rezeki kita dari Allah. Tetapi manusia ikut serta di dalam mencari. Gunakan hukum Allah. Mau pintar belajar. Mau sehat jalankan faktor-faktor kesehatan. Mau dapat hidayah. Hidayah itu datangnya dari mana? Dari Allah. Tetapi sampai nunggu ada orang itu yang mau pergi haji. Aku ini gak sih. Soalnya durung diceluk. Bilangnya gitu. Lah awakmu itu sopo? Mau diceluk sama Rabbil Alamin itu loh. Kamu itu kok gedean rumangsan. Kamu itu kegedean rumangsan. Kok niku gak. Kalau Rasul itu baru wastana'tuka li nafsi bilang sama Musa. Allah mengatakan kepada Musa, kamu itu memang aku buat untuk aku. Wa alqaitu min alaika mahabbatan minni. Orang kalau melihat Musa itu jatuh cinta karena Allah yang ngasih. Tetapi jangan kita. Kita meminta tapi tidak ada jaminan. Ada orang yang berangkat haji kemudian dia mengatakan saya itu di haji ditotok orang Pak. Itu karena saya di sini sering notoki orang. Saya bilang kalau itu memang betul berarti kamu mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Gak kira. Kalau kita di luar, kalau kita berbuat jelek, kemudian perbuatan jelek kita itu diingatkan oleh Allah, berarti Allah memberi kita perhatian khusus. Itu Rasul yang dapat itu. Kalau kita ini diumbar sakarmu. Walaupun sebetulnya saya minta kepada Allah. Saya minta, tetapi jangan gedean rumangsan. Itu ya. Itu kalau Rasul memang begitu. Kalau kita ini manusia biasa. Jalankan hukum Allah. Mahasiswa saya itu ujian. Kadang-kadang membuat saya sedih. Kertas ujiannya ditulisi Bismillahirrahmanirrahim. Nilainya 15 dari 100. Ada yang tidak pakai Bismillah. Bahkan namanya itu mengisyaratkan pada ashabun nar. Namanya itu delok jenenge aku wis wegah. Tapi nilainya 90. Saya kasih 90 atau tidak? Kasih 90. Kenapa kok begitu? Karena dia belajar. Baik, saya kira itu yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Ya. Yang penting mohon maaf kalau ada yang kurang atau yang salah dalam mengucapkan sesuatu. Tetapi antum jangan punya insya Allah niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah. Apa yang saya bicarakan ini saya pertanggungjawabkan kehadirat Allah. Karena niat saya cuman baik. Saya ingin orang Islam itu bisa syukur dalam kehidupannya sehari-hari. Dan ikhtiarnya itu betul. Ikhtiarnya itu betul. Bukan terima impandum rezeki dari Allah. Tapi diuber. Sampean ini bisa lebih pintar dari sekarang. Sampean bisa lebih kaya dari sekarang. Tadi malam saya khutbah di satu tempat. Orang Islam itu mesti kaya. Orang Islam itu mesti pinter. Saya kalau lihat orang-orang pergi ke masjid, ada dengan mobilnya yang bagus. Bapaknya tampan, istrinya cantik, anaknya tampan. Sekolahnya bagus, saya syukur kehadirat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang. Kalau lihat begitu itu senang. Kalau lihat orang Islam tertinggal ini tidak senang. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, mohon maaf kalau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.